Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! 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 Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-22 ini, didukung oleh Sunaryo sebagai Mama Jarobat, Wenda sebagai Dimas, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Hari Laksono sebagai Ki Kambala, Lanti sebagai Laraswati, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Mama Jarobat duduk bersila di lantai ruang tengah rumahnya, menghadapi sebuah peti berukir indah. Malam itu dia akan melaksanakan pekerjaannya. Dia akan mencari kekayaan dengan cara merubah dirinya menjadi babi jadi-jadian atau babi ngepet. Aku memang harus membuktikan pada Bukini istriku bahwa aku sanggup menjadi orang terkaya di kampung ini, biar dia tidak rewel lagi. Aku menunggu sampai tengah malam. Sudah waktunya. Hari sudah tengah malam. Kuharap kampung Kuningan ini sudah tertidur lelap, agar segala pekerjaan yang akan kujalani aman. Mama Jarobat membuka peti yang berukir itu. Lalu Mama Jarobat mengambil sebilah pisau dan selanjutnya pergelangan tangannya digoreskan. Pergelangan tanganku sudah meneteskan darah. Darahku terus menetesi kain sarung hitam keramat ini. Kukira sudah waktunya aku menggunakan kain sarung hitam ini. Ya, kini aku akan memasukkan kepalaku ke dalam kain sarung hitam keramat ini. Aku sudah gagal segalanya, Bu. Apalagi yang harus aku lakukan sekarang? Barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu sudah tidak lagi membuatku cantik. Dan nenek tamu kita itu pun hilang entah kemana. Ibu juga belum mengerti. Segala rencana kita itu untuk bisa kau kawin dengan Dimas gagal. Tapi sebenarnya Dimas sudah kena pengaruh kecantikanku.
Dia sudah tergila-gila padaku. Bahkan segera akan mengawini aku. Dia menunggu jawabanku. Oh, tapi bagaimana kalau dia kini melihat diriku tidak cantik lagi, seperti semula dia melihat aku dulu? Tapi tunggu saja. Ibu yakin Dimas pasti akan datang kemari. Nah, sudah tengah malam, kau sudah mengantuk. Tidurlah, masuklah ke kamarmu. Ibu akan menyimpan peti-peti perhiasan ini. Hati-hati, Bu. Nanti semua bisa hilang lagi. Kau jangan menakut-nakuti ibu. Aku hanya memperingatkan. Ibu kan mengalami sendiri. Beberapa waktu yang lalu, peti-peti perhiasan dan sejumlah uang kita pernah hilang secara tiba-tiba. Ah, iya. Ibu jadi khawatir juga. Aneh. Ibu sampai saat ini tidak mengerti. Barang-barang dan uang kita hilang tiba-tiba. Seperti ada kekuatan gaib yang mengambilnya. Kalau saja 5 peti perhiasanku yang sekarang hilang, entah apa jadinya. Kau tahu, harta kita tinggal 5 peti perhiasan ini. Walau kita masih memiliki banyak sawah, ladang, dan kebun, tapi ibu merasa perhiasan-perhiasan ini lebih berharga. Ini hasil usaha ibu bertahun-tahun. Kalau hilang, bisa celaka kita. Makanya, simpan baik-baik. Iya, ayo bantu ibu membawa peti-peti perhiasan ini. Nyai Pasugihan dan Laraswati membawa 5 peti berisi perhiasan ke dalam kamar. Sementara itu di halaman depan rumah, seekor babi hitam tengah bergerak ke samping rumah. Babi jadi-jadian atau babi ngepet jelmaan Mama Jarobat itu menggesek-gesekkan bagian ekornya ke dinding rumah. Tiba-tiba, ekor babi itu memancarkan sinar merah menembus masuk ke dalam rumah. Dan saat itu juga, Nyai Pasugihan dan Laraswati terkejut. Peti-peti perhiasan yang mereka pegang hilang tiba-tiba. Tidak. Ibu, peti perhiasan itu hilang tiba-tiba. Siapa yang melakukan ini? Tidak. Hah? Apa itu berlari-lari di samping rumah? Babi hitam, kurang ajar. Dari mana babi itu datangnya? Itu dia babi hitam itu. Dia berlari ke halaman. Biar aku kejar. Akan kupatahkan batang lehernya. Babi brengsek, jangan lari kau. Kemana kau akan pergi? Aku akan kejar kau. Babi ngepet itu terus berlari ke arah induk kampung. Warsa terus memburunya. Saat itu 2 orang penduduk yang tengah meronda melihat seekor babi hitam berlari diburu Warsa. Iya, itu seekor babi hitam berlari dikejar seseorang. Bukankah itu Warsa, pembantu Nyai Pasugi? Apakah kalian melihat babi hitam? Untuk apa kau mengejar babi hutan malam-malam begini, Warsa? Kau ini bikin susah saja. Aduh, itu bukan babi hutan. Babi hitam itu aneh. Dia muncul di rumah Nyai Pasugi secara tiba-tiba. Wah, aku curiga babi itu babi siluman. Hah? Babi siluman? Iya. Ayo, kita kejar babi itu. Ayo, kita kejar. Ayo. Mereka memburu babi jadi-jadian itu. Sementara babi itu berlari ke arah rumah Dimas. Babi jadi-jadian itu lari masuk ke halaman rumah. Dan saat itu, Ki Kambala pembantu Dimas yang tengah berjaga melihatnya. Seekor babi hutan bertanduk. Kurang ajar, itu pasti babi hutan. Mau apa dia masuk ke rumah ini? Ada orang datang. Siapa mereka? Warsa dan 2 orang penduduk. Wah, mereka membawa kayu besar. Mau apa mereka? Maaf Ki Kambala. Kami sedang mengejar seekor babi siluman yang masuk ke rumah Tuan Muda Dimas ini. Benar, babi hitam bertanduk itu adalah babi siluman. Benar kan? Iya. Babi siluman. Iya. Aku kira itu hanya babi hutan. Babi itu tadi kulihat lari ke samping rumah. Kalau begitu ayo, kita kepung tempat ini. Ayo, kita kepung. Mereka berpencar mengepung halaman rumah itu. Sementara itu di samping rumah, babi jadi-jadian itu tengah menggesek-gesekkan bagian pantatnya di dinding rumah. Tiba-tiba dari bagian ekor babi jadi-jadian itu memancar sinar merah.
Tidak mungkin. Uangku, barang-barang emasku, aneh. Semuanya hilang secara gaib. Ayo, gabung sebelah sana. Jangan beri jalan babi hitam itu bisa lolos. Ayo, gabung. Hitam itu tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo. Itu, dia sudah terkepung. Mana? Kita tinggal meringkusnya. Kita hapus saja. Iya, bikin hapus saja babi ngepet jalan itu. Kau sudah terkepung. Jangan bisa kemana-mana lagi. Ayo. Hajar habis jalan itu. Hajar. Dan kayu, bikin hapus. Ayo. Tangkap babi itu. Babi jadi-jadian Mama Jarobat sudah terkepung. Warsa, Kikambala dan 2 penduduk itu mengelilinginya dan siap menghajar babi hitam bertanduk itu. Tetapi tiba-tiba, babi jadi-jadian itu melompat terbang. Babi itu bisa terbang. Dia lolos lagi. Babi itu masih siluman. Dia lolos. Aneh. Babi itu bisa terbang dan lolos. Aku yakin babi itu memang babi siluman. Ayo, kejar lagi. Ayo. Babi itu berlari ke induk kampung lagi. Kumpulkan kawan. Kita kejar babi itu. Ayo. Ada apa ramai-ramai? Tuan Muda Dimas, ada babi siluman masuk ke rumah ini. Babi siluman? Benar, Tuan. Warsa dan penduduk sedang mengejarnya. Aneh kedengarannya. Iya, barang-barang emasku, uangku. Kenapa? Kenapa dengan barang-barang emas dan uang milik Tuan Muda itu? Semuanya tiba-tiba hilang. Aneh. Pasti babi siluman itu yang mengambilnya secara gaib. Kalau begitu, saya akan ikut mengejar babi siluman itu, Tuan Muda. Penduduk mulai berdatangan. Suasana yang semula sunyi kini menjadi ramai. Babi jadi-jadian Mama Jarobat itu nampak kebingungan dan semua jalan sudah tertutup. Babi jadi-jadian itu berlari masuk ke semak-semak pohon. Tetapi sebuah batu besar tiba-tiba menghantam pantat babi itu. Itu dia. Babi itu terkena timbukan batu. Dia masuk ke semak-semak. Ayo. Di situ tidak ada jalan lagi. Gempung tempat itu. Aku tidak sadar. Api lentera itu sejak tadi bergerak cepat sekali. Aku harus cepat mematikannya. Akan kutiup saja api lentera itu. Api lentera itu padam. Saat itu juga, babi jadi-jadian yang sudah terkepung itu tiba-tiba menghilang. Babi itu hilang. Babinya hilang. Hilang ya. Jidatku. Aduh, sakit sekali. Sebuah batu berhasil menghantam keras jidatku. Aduh, tapi aku berhasil membawa barang-barang berharga dan uang. Aku akan menjadi orang terkaya di kampung ini. Bukini. Mama, kau sudah pulang. Kenapa jidatmu luka dan berdarah? Kau lengah. Ini pasti gara-garamu tidak cepat mematikan api lentera itu. Gara-gara aku bagaimana? Apakah jika aku tidak cepat-cepat mematikan api lentera itu, jika bergerak-gerak cepat, maka kau akan celaka? Iya, kini kau akan aku ceritakan. Sambil merasakan sakit pada luka di keningnya yang mengeluarkan darah, Mama Jarobat dengan lirih menceritakan pekerjaannya yang selama ini dirahasiakannya pada Bukini istrinya. Bukini memang belum mengerti. Dia hanya diperintahkan menunggui lentera yang ada di atas air kembang jika Mama Jarobat suaminya pergi bekerja. Kuharap kau bisa merahasiakan apa yang sudah aku ceritakan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini di channel Memori 80. Aku sebenarnya sejak lama mengadakan perjanjian dengan Ratu Junjung penguasa Gua Setan. Beliau telah menolongku hingga kehidupanku bisa berubah secara singkat. Kau telah memuja. Iya. Aku bisa menjadi babi jadi-jadian.
atau yang dikenal dengan sebutan babi ngepet. Aku memerintahkanmu untuk menjaga lentera yang ada di atas air kembang itu. Karena disitulah nyawaku. Jika api lentera itu bergerak-gerak cepat, itu berarti diriku dalam keadaan bahaya. Tapi jika kau cepat mematikan api lentera itu, maka aku yang berwujud babi ngepet akan menghilang dan berubah sebagai wujud manusia lagi. Tapi jika kau lengah, kau tidak mematikan api lentera itu, kau lihat jidatku yang luka ini. Aku bisa celaka karena api lentera yang bergerak-gerak cepat itu saat itulah. Berarti aku sedang dikejar-kejar orang. Kenapa kau lakukan itu? Aku baru tahu. Kukira semua uang dan perhiasan itu kau dapat dari hasil kerjamu sendiri yang halal. Mana mungkin. Dalam waktu 1 malam, aku bisa menghasilkan barang-barang berharga dan uang yang banyak. Kini kau sudah tahu, begini. Semua ini demi kebahagiaan kita. Bukankah kau ingin menjadi orang terkaya di kampung ini? Hah? Bukankah kau ingin hidup senang dan bahagia, begini? Aku kini sudah tahu. Aku harus hati-hati menjaga api lentera itu jika kau pergi melakukan pekerjaan. Kini kau buktikan hasilnya. Kita segera menjadi orang terkaya di kampung ini. Mama Jarobat kemudian mengajak istrinya ke ruangan tengah. Begini istrinya terkejut dan bercampur senang ketika dia melihat Mama Jarobat suaminya membuka sarung hitam keramatnya. Sarung hitam itu berisi banyak peti perhiasan dan juga uang. Kita akan menjadi orang terkaya, Mama. Kita tidak akan susah-susah berdagang lagi. Dan kita tidak akan terhina lagi. Seluruh penduduk akan menjadi segan dan hormat pada kita. Iya, tapi aku tidak akan menutup warung makan kita. Karena hal itu bisa mengundang kecurigaan orang banyak. Dari mana kita bisa menjadi orang terkaya secepat itu? Ya kan? Tapi dengan Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Langganan kita semakin banyak. Kau pintar, suamiku. Baiklah, aku tetap akan berdagang walau kita sudah menjadi orang terkaya di kampung ini. Dan satu yang perlu kau ingat, walau nanti kita sudah hidup senang menjadi orang terkaya, kita jangan sekali-kali makan makanan yang enak-enak. Makanan kita harus sesederhana mungkin. Cara berpakaianmu harus sesederhana mungkin. Kita jangan berpakaian atau makan mewah. Kenapa? Bukankah kita menikmati hasil kita? Itu yang dilarang Ratu Junjung, penguasa gua setan padaku. Baik, aku akan mengikuti perintah itu. Maka demikianlah, dalam waktu yang tidak lama, Mama Jarobat dan Bukini sudah menjadi orang terkaya di kampungnya itu. Hal itu tentu saja mengundang kecurigaan, terutama Nyai Pasugihan yang kekayaannya kini sudah semakin susut. Tetapi Mama Jarobat menutupi semua itu dengan bersikap sebagai dermawan. Sabar, tenanglah semua. Kalian akan mendapat giliran. Semua akan mendapat bagian. Jangan takut tidak dapat. Setiap satu keluarga, saya akan berikan 1 karung beras dan sedikit uang. Iya, baris yang rapi. Semua akan bagian. Wah, kalau setiap hari begini, enak sekali ya. Pokoknya kita sekarang harus hormat dan sopan pada Mama Jarobat dan istrinya itu. Iya, betul. Mereka orang baik, banyak menolong orang susah. Wah, hebat ya Mama Jarobat sekarang sudah jadi orang terkaya di kampung kita. Wah, kalah Nyai Pasugi dan Tuan Dimas sekarang. Alah, apa sih hebatnya Nyai Pasugi itu? Iya, betul. Lintah darat, angkuh, tidak pernah menolong penduduk. Malah memerah. Iya. Betul itu. Iya. Mama Jarobat aneh, mencurigakan. Dalam waktu singkat perkembangan hidupnya jauh berubah.
Kini Mama Jarobat sudah mengambil alih sebutan orang terkaya di kampung ini. Aku juga tidak mengerti. Berapa sih hasil dagang warung makannya itu? Sampai bisa menjadikan hidupnya menjadi orang terkaya di kampung ini. Kini kita berada di bawahnya. Keadaan kita semakin lama semakin susut. Seluruh harta simpanan kita habis. Kita tinggal memiliki beberapa petak sawah, ladang dan kebun. Itu pun masih dikalahkan dengan sawah. Kebun dan ladang milik Mama Jarobat sekarang. Rumah kita pun kalah besarnya sekarang. Kabarnya juga, Bu, Mama Jarobat kini jadi orang dermawan. Banyak orang susah yang ditolongnya tanpa imbalan apa-apa. Benar-benar tidak dimengerti. Kau kini kelihatan nampak senang dan bahagia sekali, Bu Kini. Bu Kini, kau senang sekali. Tentu aku sangat senang dan bahagia. Karena kau sebagai suamiku tercinta sudah membuktikan apa yang aku ingini. Kau sudah memenuhi segalanya. Semua orang di kampung ini kini segan dan hormat pada kita. Den Restu, jangan bangun, Den. Luka di dada Den Restu belum kering. Kau sudah membalut luka robek di dadaku ini, Bedul. Tapi rasanya masih sakit luka di dadaku ini. Tentu, Den Restu. Tentu, luka itu sepertinya berbahaya, Den. Den, memangnya kenapa sih, Den Restu? Den Restu sejak sadarkan diri tidak mau cerita pada saya. Kau semula temukan tubuhku tergeletak di depan pondok ini. Aku selanjutnya baru saja berkelahi dengan siluman ular. Siluman ular? Jadi malam itu Den Restu baru saja berkelahi. Nini Pelet berhasil merobek dadaku dan menebarkan racun ludah melata ke lukaku ini. Untung aku bisa mengatasi dengan air suci jimat. Yang masih aku tidak mengerti tentang Laraswati putri Nyai Pasuki itu. Kenapa dengan gadis itu, Den Restu? Aku heran. Malam itu aku lihat Laraswati putri Nyai Pasuki lain sekali. Dia berdandan sangat cantik. Sikap dan penampilannya begitu wibawa. Aku benar-benar tertarik dan terpengaruh. Sampai aku tidak sadar. Aku seperti lupa diri. Dia benar-benar sangat cantik malam itu. Aku juga tidak tahu untuk apa malam itu dia menemuiku. Tapi ketika dia membuka topeng harimau penutup wajahku, tiba-tiba aku lihat wajahnya Anda sekarang berubah. masih mendengarkan Sandiwara Aku Radio saksikan Misteri sendiri. Mini Pelet di channel Ternyata Memori dia menggunakan 80. barang-barang keramat Nyai Kadarsi. Bukankah roh Nyai Kadarsi itu sudah lenyap dan musnah dengan Den Restu sendiri? Itulah yang aku tidak mengerti, Bedul. Kukira pengaruh kecantikan itu bersumber dari barang-barang keramat Nyai Kadarsi. Aku pernah menemui barang-barang itu di ruang bawah tanah rumah tua di lereng bukit kecil itu. Tapi aku tidak berani mengambilnya. Barang-barang keramat itu berupa kain dan baju kebaya sutra, perhiasan, dan sebuah selendang bertuliskan nama Nyai Kadarsi dari Sulaman Sutra Kuning. Barang-barang keramat itu memang mempunyai keanehan. Dari selendang itu bisa menebarkan wangi kembang melati. Kenapa barang-barang itu bisa berada pada Laraswati, Den? Aku curiga kalau semua itu atas pertolongan Nini Pelet. Karena ketika pengaruh kecantikan wajah Laraswati lenyap, terserap sinar biru kala jengetku, tiba-tiba Nini Pelet muncul. Topeng harimauku. Bedul, kau menyimpan topeng harimauku? Iya, Den. Sebaiknya Den Restu jangan lagi menutupi wajah dengan topeng itu, Den. Saya sangat tertarik Den Restu menampakkan wajah aslinya. Saya sungguh tidak mengira kalau Den Restu sangat tampan sekali. Saya baru melihat kali ini wajah asli Den Restu. Sudah berjanji pada diriku sendiri, Bedul. Aku tidak akan melepas topeng harimau penutup wajahku.
Topeng ini Anda pemberian sekarang Guru masih Ki mendengarkan Geneng Mukti. Sandiwara Radio Ya, Misteri Mini Pelet di channel barangkali memang Memori sudah saatnya aku 80. harus membuka topeng itu. Barangkali karena aku harus sudah mulai menentukan jalan hidupku sendiri sekarang. Nampaknya Dan Restu teringat masa lalu. Den, maafkan saya, Den. Barangkali juga saya penyebabnya, Tidak, Den. Bedol. Biarkan topeng harimau itu kau simpan. Itulah aku katakan. Sudah waktunya aku harus menentukan jalan hidupku sendiri. Semula, sampai saat ini, aku merasa hidupku tidak menentu. Tujuanku hanya menyebarkan kebajikan. Karena itu pesan guruku Ki Buyut Manguntapa. Tapi, sedangkan Nilam sendiri sudah hidup berbahagia dengan anaknya. Dia sudah menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa ada yang mengganggu. Sekarang giliranku, Bedul. Rasanya pikiranku tidak yakin lagi kalau aku akan bisa bersama Nilam lagi. Bertemu pun, kukira hal yang tidak mungkin. Dan Restu jadi ingat Nyi Nilam Cahya ya? Karena topeng penutup wajahku sudah terbuka. Topeng itu selalu mengingatkan pada kejadian-kejadian masa laluku, Bedul. Bedul, ada orang datang. Coba lihat. Tuan Dimas, mari silakan masuk, Tuan Dimas. Iya, Restu ada. Aku hanya ingin bertemu kalian. Lama juga aku tidak bertemu kalian. Ada, mari masuk, Dimas. Restu, kenapa dadamu dibalut begitu? Duduklah, Dimas. Kemudian Restu Singgih menceritakan tentang perkelahiannya dengan Nini Pelet. Dimas keheranan, terlebih-lebih ketika Restu Singgih menceritakan tentang kedatangan Laraswati dengan penampilan yang lain. Kau berkelahi dengan siluman ular Gunung Ciremai dan Laraswati? Benarkah Laraswati datang menemuimu? Iya. Kenapa kau seperti penasaran? Tidak. Tadi kau bercerita tentang perubahan wajah dan sikap Laraswati. Aku pun mengalami hal yang sama denganmu. Tapi tadi juga kau katakan kalau kecantikan Laraswati karena pengaruh barang-barang keramat Nyai Kadarsih yang dipakainya. Restu, apakah roh Nyai Kadarsih itu belum musnah? Bukankah kau sendiri yang pernah menghancurkan roh Nyai Kadarsih siluman burung itu? Aku juga tidak mengerti. Tapi aku yakin roh Nyai Kadarsih kini benar-benar sudah lenyap. Barang-barang keramat miliknya pun sudah tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Karena aku mengalami sendiri. Sinar kalajengetku secara tidak aku sadari telah menyerap kekuatan gaib roh Nyai Kadarsih pada barang-barang keramatnya itu. Dan melihat waktu itu, dari dalam diri Laraswati keluar bayangan putih. Aneh. Kini aku baru sadar. Aku pun pernah terkena pengaruh kecantikan Laraswati. Ya, sampai aku lupa diri. Aku tergila-gila pada Laraswati. Restu, lalu bagaimana dengan siluman ular itu? Dia hilang entah kemana. Kampung ini lama-kelamaan jadi rawan sekali. Aku dengar kabar dari Bedul. Katanya penduduk sedang diramaikan dengan adanya siluman babi ngepet. Benar. Seekor babi jadi-jadian. Babi itu bisa menghilang. Ya, sejak kemunculan babi jadi-jadian itu, barang-barang serta uang beberapa orang penduduk sering hilang secara tiba-tiba tanpa diketahui. Aku salah satunya korbannya itu. Aneh. Ya, aku memang beberapa hari ini tidak keluar pondok. Keadaanku masih belum sembuh benar. Itulah, makanya aku datang menemui kalian. Kau tentunya belum tahu lagi perkembangan kampung ini, bukan? Karena kau beberapa hari ini tidak keluar. Apa kau tidak tahu juga kalau sekarang Mama Jarobat menjadi orang terkaya? Wah, dia disegani dan dihormati oleh penduduk. Yang membuat kecurigaan berbagai pihak, perkembangan kehidupannya yang begitu cepat. Apalagi aku kini sudah dipandang banyak orang sebagai orang besar. Orang akan lain melihatku. Penduduk sudah segan dan hormat. Kalau aku ingin menambah kekayaanku, aku bisa lakukan. Tapi aku belum berniat. Aku khawatir akan mengundang kecurigaan orang lebih jelas. Tapi itu hakku. Orang belum ada yang tahu. Asap apa itu? Mata Mama Jarobat menatap asap tebal berwarna merah yang muncul di hadapannya.
Matanya tidak berkedip memperhatikan asap yang semakin lama semakin tebal membentuk sosok tubuh seorang wanita. Mama Jarobat tercengang. Matanya tidak berkedip memperhatikan ke arah depannya. Dia melihat segumpal asap berwarna kemerahan tiba-tiba muncul di hadapannya. Gumpalan asap itu perlahan-lahan bergulung membentuk sosok tubuh seorang wanita. Oh, asap tebal berwarna kemerahan itu semakin lama berbentuk sosok tubuh seorang wanita. Sosok tubuh wanita. Seorang wanita muncul dari gumpalan asap itu. Dia adalah Ratu Junjungan, penguasa Goa Setan. Oh, Ratu Junjung. Selamat datang, Ratu. Selamat bertemu kembali, cucuku. Aku datang akan menagih janji. Ampuni saya, Ratu Junjung. Saya lalai. Saya benar-benar lalai. Kau belum terlambat, cucuku. Aku mengerti. Kau lalai dengan perjanjian kita. Karena keadaan kini jauh telah berubah. Kau sudah menjadi orang terkaya di kampung ini. Ingatlah, cucuku. Besok malam, aku tunggu di Gua Setan. Kau harus menyiapkan tumbal untuk kurban persembahan kekayaan itu. Selamat bertemu lagi. Kurban persembahan. Aku harus menyiapkan seseorang untuk tumbal kurban persembahan pada Ratu Junjung. Besok malam aku sudah harus berada di Gua Setan, tempat semula aku mengadakan perjanjian dengan Ratu Junjung. Tapi siapa yang harus jadi tumbal? Bukini istriku. Mama, kau dari mana? Aku dari luar. Kau belum tidur, istriku? Aku belum mengantuk. Sudah aku paksakan. Tapi mataku sulit dipejamkan. Sudahlah, ayo berbaring lagi. Bukini, kau sayang padaku? Kenapa? Pertanyaanmu seperti remaja. Aku khawatir kehilangan dirimu. Jangan berpikiran begitu. Kita kan sudah sama-sama tua. Kita bukan anak muda yang bisa bercinta dengan mesraan kata-kata indah. Kenapa sampai kau berpikiran seperti itu? Tidak apa-apa. Besok aku akan pergi meninggalkanmu. Mau kemana? Lamakah kepergianmu, Mama? Aku akan memulai berdagang ke desa-desa lain. Apakah keadaan kita masih belum cukup? Jangan membuat dirimu susah. Aku bisa kesepian. Aku tidak lama perginya, istriku. Kalau itu keinginanmu, aku tidak bisa melarang. Kok tidak takut sendirian? Kok aneh? Kenapa pertanyaan-pertanyaanmu membuatku tidak mengerti? Untuk apa aku takut? Aku biasa hidup sendiri. Kau kan tahu, aku dulu lama hidup menjanda. Aku hidup seorang diri, tapi aku tidak takut. Apalagi kini aku sudah menjadi istrimu. Terima kasih, istriku. Terima kasih. Malam terus merayap jauh. Lolong serigala malam di kejauhan menerawang ke segenap kampung. Mama Jarobat sudah tertidur lelap, tetapi Bukini, istri Mama Jarobat, kelihatan masih gelisah. Hingga akhirnya Bukini terbawa ke alam mimpi. Dalam mimpinya itu Bukini dikelilingi manusia-manusia berkepala babi. Kalian berkepala babi? Menakutkan sekali. Bersujudlah di hadapanku. Ayo, bersujudlah. Siapakah kau ini? Kau pasti seorang ratu pemimpin tempat ini. Iya, aku Ratu Junjung, penguasa Gua Setan ini. Kau kini berada di istanaku, di dalam Gua Setan. Aku sengaja membawamu ke istanaku ini, karena dirimu aku butuhkan sebagai tumbal kurban persembahan. Tidak, aku tidak mau. Jangan, aku tidak mau jadi tumbal. Tidak. Bawa perempuan itu. Tidak, jangan, tidak. Jangan bawa aku. Tidak. Bukini. Bukini. Ada apa? Ada apa? Kenapa memelukku dan menangis? Aku bermimpi buruk sekali.
Aku takut. Aku takut, suamiku. Oh, kau mimpi buruk apa? Hah? Ceritakanlah. Jangan takut. Bukini menceritakan tentang mimpinya itu. Bukini menangis ketakutan memeluk suaminya dengan erat. Oh, rupanya Bukini istriku sudah mempunyai firasat buruk. Tapi mimpinya itu aneh. Mimpinya itu seperti akan terjadi. Ya, aku memang besok malam akan menghadap Ratu Junjung. Aku akan menyerahkan Bukini istriku sebagai tumbal kurban persembahan. Sudahlah, semua itu hanya mimpi. Ayo, kita tidur lagi. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Gini, jagalah dirimu baik-baik ya. Hati-hati, Mama. Perasaanku tidak enak sekali. Buanglah pikiran-pikiran burukmu itu. Aku berangkat sekarang ya. Aku berangkat, istriku. Aku khawatir terjadi apa-apa pada suamiku. Perasaan tidak enakku semakin terasa sekali. Aku masih membayangkan tentang mimpiku semalam. Buruk sekali, menakutkan. Bukini, kenapa hanya sendiri? Mana Mama Jarobat? Barangkali Mama Jarobat sudah tidak mau susah. Dia kan sudah banyak uang. Orang terkaya. Untuk apa susah-susah menunggu warung ini? Tidak begitu. Suamiku sedang pergi berdagang ke desa lain. Berdagang? Ya. Kami tidak percaya. Masa Mama Jarobat mau susah-susah mencari uang jauh ke desa lain? Bukankah kalian sudah kebanyakan uang? Ya tidak juga. Kami masih harus berusaha. Bukankah manusia hidup harus berusaha? Suara kereta kuda, Bukini. Itu pasti Nyai Pasugi datang. Nyai Pasugi? Mau apa perempuan itu? Aku khawatir dia akan marah padaku. Karena tempo hari, suamiku pernah dianiaya oleh Warsa pembantunya. Karena dia iri dan menuduh para langganan warung makannya direbut kami. Nyai Pasugihan muncul bersama Warsa pembantunya di depan pintu warung. Orang-orang yang sedang makan semuanya menjadi diam. Bukini, mana Mama Jarobat suamimu? Suamiku sedang pergi. Ada apa? Aku ingin meminta maaf pada Mama Jarobat suamimu. Juga padamu. Saya tidak merasa ada persoalan apa-apa dengan Nyai Pasugi. Kami juga tidak merasa kalau Nyai mempunyai salah pada kami. Tetapi aku merasa bersalah pada kalian. Jawablah, apakah kalian mau memaafkan kami? Barangkali Nyai Pasugi merasa sadar akan kejadian penganiayaan terhadap suami saya tempo hari di warung kami ini. Iya, akulah yang menganiaya suamimu. Aku salah. Kau pun waktu itu melihat juga. Sudahlah, kami memaafkan. Di antara kita tidak ada persoalan lagi. Dan tentang Nyai Pasugi menuduh kami merebut langganan warung makan Nyai. Kami tidak merasa apa-apa. Kami juga memaafkannya. Aku ingin sekali bertemu Mama Jarobat suamimu. Ada yang ingin aku bicarakan pada suamimu. Kukira denganku pun sama. Aku istrinya. Nanti bisa aku sampaikan. Sekiranya itu penting sekali. Katakan saja pada Mama Jarobat suamimu. Nyai Pasugi akan menjual warung makannya. Kami permisi. Apa benar Nyai Pasugi akan menjual warungnya pada kami? Kedengarannya aneh. Nyai Pasugi itu orang kaya.
Dia tidak mau namanya jatuh di mata orang. Apalagi di depan orang sebanyak ini, dia katakan yang sebenarnya. Bahwa dia akan menjual warungnya pada kami. Bisa malu dia. Bisa turun harga dirinya. Begini, kami kira apa yang dikatakan Nyai Pasugit itu benar. Dia itu sungguh-sungguh akan menjual warung makannya pada Mama Jarobat suamimu. Benar. Nyai Pasuki kini sudah susut kekayaannya. Warung makannya sudah sepi. Apalagi dia kabarnya sudah 2 kali barang-barang perhiasan serta uang simpanannya hilang semua. Katanya semenjak adanya babi jadi-jadian atau babi ngepet di kampung kita ini. Iya, semenjak munculnya babi ngepet itu di kampung kita ini. Bukini, kenapa jadi murung? Emangnya Bukini heran dan baru tahu kalau di kampung kita ini ada babi ngepet? Iya, barangkali Bukini khawatir juga barang-barangnya hilang. Karena yang kehilangan barang berharga atau uang bukannya Pasugi saja. Tuan Dimas juga jadi korban. Terus beberapa orang penduduk lagi. Apakah kalian yakin kalau semua itu disebabkan karena munculnya babi jadi-jadian itu? Sebagian penduduk curiga dan yakin kalau babi yang muncul itu memang babi jadi-jadian atau babi ngepet. Tapi kebanyakan kami belum percaya. Babi itu hanya babi hutan biasa. Iya, memangnya kenapa? Bukini kelihatannya khawatir dan penasaran sekali. Tidak apa-apa. Aku permisi ke belakang dulu. Aku khawatir. Bagaimana kalau sampai penduduk mengetahui kalau sebenarnya babi jadi-jadian atau babi ngepet itu adalah suamiku sendiri. Rupanya mereka semua sudah tahu kalau kampung ini ada babi jadi-jadian suamiku itu. Senja baru saja tenggelam. Malam mulai menebar ke seluruh kampung itu. Malam itu Bukini merenung seorang diri di dalam kamarnya. Dia merasa gelisah sekali. Malam ini perasaanku tidak enak sekali. Aku khawatir Mama Jarobat suamiku. Apakah dia akan lama pulangnya? Aku merasa sepi. Aku takut juga sendiri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.